Abu Dujana waktu Nabi mengeluarkan pedang. Nabi mengeluarkan pedang. Katanya Nabi, yang mana? Man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqih. Siapa yang mau menerima kelewang pedang ini dengan memenuhi haknya? Saya datang semua. Tapi Nabi tidak menyerahkan ini kepada seorang pun di antara mereka. Saya. Nah, ditahan. Fa'amsakahu anhum hatta qama Abu Dujana. Ada seorang yang lawan gitu. Ya, seperti Hayatul Makki gitu. Ya. Tapi Nabi awas, tahu inilah orangnya yang berhak menerima kelewang saya ini. Ini Abu Dujana, terimalah ini, katanya Nabi. Terus Abu Dujana menerima pedang itu dengan bertanya, wa ma haqquhu ya Rasulullah? Apa hak yang harus saya penuhi dari pedang ini ya Rasulullah? Terus Nabi menjawab, anta beriba bihil aduwa hatta yanhaniya. Kamu pukul musuh sampai dia bungkuk. Coba, ini haknya. Bisa? Terus akhirnya, baik, labbaik ya Rasulullah. Baik. Jadi, ini pedang ini, begitu kamu terima, berarti kamu harus memenuhi hak daripada pedang. Hak pedang ini yaitu kamu pukul kepada musuh dalam medan perang ini, sampai dia bertekuk lutut. Tapi kalau dulu tidak bertekuk lutut, hatta yanhaniya, sampai membungkuk ya. Artinya membungkuk, nyawer ngalajengan itu. Dek, mati lalu gitu. Labbaik ya Rasulullah, baik Rasulullah. Akhirnya dengan kelewang ini Abu Dujana melakukan peperangan yang belum pernah dilihat seperti itu ya. Yang seperti saya singgung kemarin malam di dalam pidato peringatan Maulid. Abu Dujana inilah yang akhirnya menjadikan dirinya sebagai tameng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang perang Uhud kalau saya tidak salah. Uhud perang Hunain atau perang Uhud. Nabi jatuh di jurang, terus ya maaf ini saya tirukan. Abu Dujana ini terus ngangkangi Nabi. Ini Nabi. Karena dari atas tombak musuh itu menghunjam Nabi. Sampai akhirnya punggung Abu Dujana tembus oleh sedikitnya 27 tombak. 27 panah musuh. Jadi Nabi tidak pernah salah menunjuk orang. Karena dia kenal watak sahabat-sahabatnya. Ini Abu Dujana yang berhak menerima pedang. Tapi ada sebaliknya sahabat beliau yang tidak pernah diajak perang oleh Nabi. Terus kamu tunggu wanita-wanita dan anak-anak di belakang. Jadi ini perang berangkat Nabi dengan sahabat-sahabat. Ini wanita-wanita dan anak-anak kan tidak ada yang ngawal. Iya, tidak ada yang jaga. Ini selalu Nabi itu menunjuk orang yang namanya Hassan ibnu Thabit. Hassan ibnu Thabit, seorang penyair yang lemah lembut. Nah, ini Hassan, bukan Hasan. Hassan ibnu Thabit ini wataknya memang bukan prajurit dia itu. Dia itu memang orang lemah lembut, melateni anak-anak. Ini jangan dianggap remeh itu. Itu penting juga itu peranan. Kalau maju perang semua, gedok-gedok semua, tidak ada yang ngopeni di belakang, ya susah. Ini Nabi itu tepat kalau membagi pekerjaan. Kamu jadi sana, kamu di sini, kamu di sana, kamu jadi ini, kamu jadi itu. Nabi tidak pernah luput. Inilah sifat kepemimpinan yang sangat diperlukan. Dia harus kenal watak dan pembawaan daripada pembantu-pembantu di sekitarnya. Kamu teruskan untuk catatan. Kedelapan, kepercayaan timbal balik.
kepercayaan timbal balik dari Nabi dan rakyatnya, dari Nabi dan pengikutnya. Nabi percaya kepada sahabat-sahabatnya sebagai yang dipimpin, sebagai anak buahnya. Sahabat-sahabatnya percaya kepada Nabi sepenuhnya sebagai bapaknya, sebagai pemimpinnya. Inilah kepercayaan timbal balik. Kesembilan, kepercayaan tadi dasarnya yang kesembilan ini karena ada kecintaan timbal balik. Kecintaan, ketulusan hati, kecintaan yang tulus secara timbal balik. Bukan cinta bikinan, bukan cinta secara lahir saja. Cinta yang berdasar agama, cinta yang berdasar akhlak, cinta yang berdasar cita-cita. Lalu yang ke-10, sifat kepribadian Nabi, sifat kepribadian yang agung. Nabi mempunyai pribadi yang mahal, yang susah dicari perbandingannya. Digambarkan, coba kamu dengarkan keterangan saya ini. Orang Quraisy pernah mengutus orang yang namanya Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi untuk melakukan dialog, untuk melakukan musyawarah dalam sulhul Hudaybiyah itu. Jadi dari pihak Quraisy dikirim orang namanya Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi untuk menemui Kanjeng Nabi yang ada di desa Hudaybiyah. Terus dia kembali, dia ngomong kepada teman-temannya, ya ma'asyar Quraisy, hei saudara-saudara Quraisy, ini jitu Kisra fi mulki, saya telah pernah datang ke kaisar di dalam kerajaannya, yaitu Kisra, yang dimaksud Kisra ini Persia, apa namanya? Kisra itu apa? Gelarnya Raja Persia apa? Iya, Kisra itu apa kalau dalam bahasa Indonesia? Enggak, kalau Romawi itu kaisar. Yo, bukan. Ini dalam bahasa Arab, kalau kerajaan Persia disebut Kisra, kalau kerajaan Romawi disebut Qaisar, kaisar. Saya pernah datang ke Raja Persia di dalam kerajaannya, katanya si Urwah ini. Saya pernah datang ke kerajaan Romawi di dalam kerajaannya. Wan Najasyi fi mulki, saya pernah menunggu Nagasi di Abyssinia, katanya si Urwah ini. Wa inni wallahi, dan aku wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumi qattu mithla Muhammad. Saya tidak pernah menemui raja suatu bangsa, suatu kaum seperti yang saya lihat Muhammad di antara sahabat-sahabatnya, katanya. Apa yang dia katakan? La yatawadda'u illa bitadaru wudu'ahu. Saya lihat kalau Nabi wudu, sahabat-sahabatnya berebutan memperebutkan bekas air wudunya Nabi. Rebutan. Teroleh lampata itu bekas air wudunya Nabi. Wala yasqutu min sya'rihi syai'un illa akhadhuhu. Tidak ada rambut yang jatuh yang waktu dicukur, digunting, kecuali semua berebut-rebut mengambil rambutnya. Wa innahum la yusallimuhu li syai'in abada. Orang-orang sahabat yang begitu itu tidak bakal membiarkan, menyerahkan Nabi kepada siapapun.
Begitu Nabi diganggu, mereka akan lebih dulu akan membela. Itu kesetiaan daripada sahabat-sahabat. Ini seorang musuh menggambarkan sifat kenabian itu. Tetapi Nabi itu sendiri sifatnya adalah rendah hati. Nah ini sifat kepribadian yang agung, yang dihormat, disanjung, dibela, dikelilingi oleh orang yang mentaati. Tapi beliau sendiri seorang yang rendah hati tetapi penuh wibawa. Sifat kepribadian yang agung, yang luhur dari beliau ialah sifat rendah hati, raufur rahim, tetapi penuh wibawa. Rendah tapi penuh wibawa. Yang digambarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah, mar'ahu badihah haba wa man khalafahu ahabba. Man ahu badiha haba. Ini diri sendiri memilih ini. Inilah sifat kepemimpinan, ya. Man ra'ahu, siapa yang melihat Nabi, katanya Sayyidina Ali, badiha, pintar selalu. Untuk pertama kali, haba, rasa takut, merasa segan, penuh hormat, takut kalau ketemu Nabi, melihat Nabi sepintas selalu, sekelerapan, nah kok itulah. Wa man khalafahu, dan siapa yang bergaul dengan beliau, ahabba, mencintainya. Tapi kalau sudah kenal sama Nabi, sudah tahu dari dekat, saben hari, saben waktu, mencintai, bukan takut, mencintai. Mar'ahu badihah haba wa man khalafahu ahabba. Inilah sifat beliau, rendah hati tetapi penuh wibawa. Nah, sekarang tulis terus, tidak saya komentari. Sifat Nabi yang ke-11, keterampilan fisik. Keterampilan fisik. Keterampilan fisik. Beliau sebagai seorang pahlawan, beliau sebagai seorang kepala negara, beliau sebagai pemimpin rakyat, selalu beliau itu ringan, badannya itu terampil ke sana, ke sini, melihat, menengok, mengadakan peninjauan dan sebagainya. Malah beliau ikut di dalam membangun masjid Madinah yang sekarang ini dibangun dalam waktu setahun. Ya waktu itu setahun itu dengan cara yang itu Nabi sendiri ikut mengangkat batu sambil beliau itu mengucapkan syair apa ya untuk menggembirakan hati. Juga pada waktu kota Madinah dikepung oleh musuh, beliau turun tangan, ya, sambil itu lagunya saya masih ingat syairnya. Ya, Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansar wal muhajirah, sambil menyanyi Nabi. Wahai ya Allah, pahala yang benar, balasan yang benar, bukan bidang, bukan wedang teh, bukan wedang kopi, katanya Nabi. Pahalamu yang kerja keras sekarang ini, ajrul akhirah, adalah pahala di akhirat nanti. Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, belasilah sahabat-sahabat Ansar dan sahabat-sahabat muhajirin. Jadi digembirakan Nabi sambil ikut turun tangan. Wah, orang-orang karena sadar, saya tidak mencari upah hari ini, tapi upah saya nanti di akhirat. Itu keyakinan mereka itu. Nah, keterampilan fisik ini yang ke-11. Sifat yang ke-12,
Ini yang penting lagi. Riwayat yang bersih sejak mudanya, sejak kecil, sejak mudanya. Riwayat yang bersih. Beliau sebagai seorang pemimpin memang pantas. Sejarahnya tidak pernah kotor dia. Waktu kecil, tadi disebut Al-Amin umur berapa? Hah? 35 ya? Apa 25? 25 kalau tidak salah. Apa itu? Hadzal Amin radinah. Hadza Muhammad. Itu kata-kata dari pembesar-pembesar kepala kaum. Inilah orang yang kepercayaan kita bisa menerima waktu akan mengangkat Hajar Aswad itu. Iya. Hadza Muhammad. Ini adalah orang yang namanya Muhammad dan isinya terpuji memang. Nah, ini riwayatnya bersih. Jangan waktu mudanya dia terkenal bajingan umpamanya ini ya. Atau terkenal orang yang gendek kepada rakyat, tapi setelah dalam perjuangan dia, sayalah pemimpin rakyat jelata. Dia oleh biro kan, dia kau yang paling kecil nang rakyat. Saya ingin aku pemimpin rakyat, tak cocok ini. Seperti tanaman, tak cocok dengan benihnya. Tanamannya itu tanaman apa? Gedeng, ya. Winingnya gedeng, tapi tumbuhnya tumbuh kering. Remeh, tak cocok di riwayat ini. Riwayatnya orang ini korupsi, koruptor besar, penipu rakyat. Sekarang dia mengaku pemimpin. Bagaimana orang melupakan riwayat hidupnya? Orang tidak bisa. Karena itu sifat yang ke-12, beliau memang mempunyai riwayat yang bersih sejak mudanya. Ini As-Sadiqul Amin. Yang ke-13, nah itu tidak saya komentari, kamu boleh cari bagaimana riwayat Nabi sebelum menjadi Nabi, waktu masih kanak, ikut dagang apa itu. Memang bersih, memang orang baik, sejarahnya bersih, tidak pernah terdengar dia berbuat yang tidak senonoh atau yang tidak baik. Lalu yang terakhir 13, sifat kepemimpinan atau leadership beliau yang ke-13 ialah menguasai strategi dan taktik. Menguasai strategi dan taktik, perhitungannya tepat. Ini musuh di sana, keadaan begini, bagaimana enaknya begini, kita begini, kita begini, kita begini. Ini namanya mengatur taktik dan strategi. Ini kamu kalau mempelajari sejarah beliau, terutama di dalam saat-saat beliau memimpin perang, kamu tahu betapa beliau itu seorang pemimpin yang menguasai taktik dan strategi perjuangan. Yaitu di dalam 1, memilih sasaran. 1. 2, taktik ofensif aktif, menyerang dengan mendadak menyerang. Taktik ofensif. Saat ini kita jangan bertahan, menyerang. Itu persis beliau tahu saat yang tepat. Lalu ketiga, di dalam taktik menduduki tempat. 4, mengadakan persiapan secara total. Sebelum menghadapi perjuangan, beliau sudah mengadakan persiapan yang menyeluruh. Siap sudah keadaan. Sehingga beliau waktu berangkat, semua sudah total. Tidak berantakan karat-karit. Ya maaf ini ya. Contoh kecil-kecilan. Saya selalu menganjurkan. Kalau mau bikin pentas apa itu, coba sebelumnya. Jangan ribut waktu sudah main. Ayo, coba. Pengerasnya bagaimana, anunya bagaimana, latihannya bagaimana, nabuh terbangnya bagaimana. Siapkan dulu. Kalau sudah siap, oke, maju, tampil ke pentas. Jangan ngatur sambil dalam mana dulu kelero di atas pentas, kan ngetawar gitu. Ya, umpama cuma syukur gak kejadian, cuma kejadian kecil.
yaitu apa mic-nya itu tak buka itu, dorong itu. Anwar yang baik permainannya itu, kasihan sayang nggak bisa tertangkap oleh mic. Tadi ada Allah apa itu ihdini apa ya Rabbi itu, hah? Apa itu Rabbi apa? Ihdini ya Rabbi gitu ya, hah? Ihdina ya Rabbi apa sebenarnya itu? Sayang itu, orang kayak jauh ada semenunduk begitu. Nah itu. Jadi persiapan yang menyeluruh sebelumnya. Ini menguasai taktik dan strategi ini saya perinci. Nomor 5, dalam menghemat tenaga. Dia tidak menghambur seperti orang latah saja. Ayo, waduh sampai mubadir. Menghemat tenaga. Di dalam menghemat tenaga, ini yang kelima. Lalu yang keenam, ini boleh kamu nanti perinci sendiri, ini saya tidak 6, tentang security. Security ini tentang rahasia keadaan. Taktik dan strategi keadaan ini tidak diumbar kepada musuh, disimpan, disembunyikan. Security, secret itu tutup mulut, disembunyikan. Nomor 7, itu kelincahan berpikir dan bertindak. Jadi itu yang dulu tadi sudah saya katakan, kecepatan berpikir, mengambil keputusan yang tepat. Ini beliau di dalam saat-saat yang gawat, beliau itu mempunyai kelincahan berpikir dan bertindak. Jadi kalau sekarang istilah tentara itu saat main, maju sekarang, dengan tidak ada yang tahu, cukup maju. Saat yang tidak diduga-duga oleh musuh. Saat-saat menentukan itu cepat sekali. Ini namanya taktik dan strategi. Lalu 8, kamu catat saja untuk melengkapi tulisannya. Beliau memakai sistem atau taktik lengkap melengkapi satu terhadap yang lain untuk satu sasaran. Antara pasukan berkuda, pasukan jalan kaki, bidang kebudayaan, bidang politik, bidang ibadat, bidang sosial, bidang. Ini bisa saling membantu, lengkap, melengkapi untuk menghadapi satu sasaran. Wah, ini yang angel ini mengatur taktik yang begini ini. Dibutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul tidak serabutan. Kemudian yang ke-9, kamu lengkapi saja. Mental yang terdidik dan terlatih penuh disiplin menghadapi perjuangan. Yang ke-9, taktik dan strategi beliau yang menyebabkan beliau sukses. Mental yang terdidik dan terlatih penuh disiplin. Terlatih dan disiplin. Ini mengenai apa saja. Kalau kamu menghadapi umpamanya kecil-kecilan seperti kemarin malam bikin pentas, umpama ini, lalu tidak terlatih dan tidak disiplin, ya para karet harus tunduk. Gini. Oh enggak Pak, enakan begini. Oh celaka itu. Kalau ada tawar-menawar itu sudah, tidak bisa, kacau. Seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Kamu begini, enggak, ikut. Kalau tidak, keluar. Kalau perlu begitu. Kalau perlu, memang ini menegakkan jiwa disiplin yang harus terlatih. Yang ke-10, tata laksana. Nah, di sini yang banyak gagal. Tata laksana atau teknis kurang. Jadi teknik pelaksanaan. Inilah gambaran daripada yang disebut menguasai taktik dan strategi perjuangan dari beliau Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin
yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan atau leadership yang memenuhi syarat sehingga menjamin kemenangan beliau. Sudah, sampai di sini saya akhiri dulu. Yang belum saya terangkan yaitu faktor yang ada pada pengikut. Ya, untuk menjamin kemenangan tidak hanya dibutuhkan pemimpin yang baik yang mempunyai sifat-sifat leadership, tetapi juga membutuhkan pengikut-pengikut yang setia, kader-kader sebagai pendukung-pendukung yang utama daripada perjuangan. Ini harus ada persyaratan. Kita lihat nanti persyaratan para sahabat-sahabat Nabi di dalam perjuangan beliau selama berapa itu? Mulai itu berapa tadi itu? Mulai jadi Nabi itu, mulai jadi Nabi sampai meninggal itu berapa? 20. Bukan umur. Berapa? Saya ini, ya. Jadi selama beliau melakukan perjuangan 22 tahun, 5 bulan, 25 hari. Itulah arena perjuangan Nabi. Dilakukan selama 22 tahun, 5 bulan, 25 hari. Dihitung mulai Nabi diangkat menjadi Rasul sampai meninggal. Tapi kalau umur tadi sudah diterangkan 63 tahun lebih berapa? 3 hari. Ya, sekian saja dulu. Mudah-mudahan keterangan saya ini sebagai penjelasan atas pidato atau uraian saya pada waktu peringatan Maulid akan berguna sebagai pegangan catatan yang akan menjadi peganganmu. Kamu adalah calon-calon pemimpin, ya. Besar kecil kamu adalah calon pemimpin. Kamu harus mengerti di mana letak kebesaran Nabi, di mana letak faktor-faktor suksesnya Nabi itu. Jangan cuma, oh iya tahu dia Rasulullah, dia kan Nabi. Kalau Nabi ya mesti menang. Loh kenapa? Ya mesti ditulungi oleh Tuhan loh. Kalau begitu tidak perlu Nabi perang. Kalau begitu tidak perlu Nabi menderita selama 15 tahun di Mekah. Tidak perlu Nabi sampai korak-karik hidupnya meninggalkan rumah halamannya di Mekah. Tidak perlu Nabi luka parah. Tidak perlu gigi Nabi sampai tanggal. Tidak perlu Nabi itu sampai berdarah, sampai ditinggalkan seorang diri kalau memang hanya mengandalkan beliau sebagai Nabi. Kalau dia Nabi dan tidak memenuhi hukum-hukum perjuangan, lebih baik silo aja Nabi diangkat jadi Rasul. Begini, ya Allah, bikin Islam semua orang, amin, Islam semua. Enak. Tidak perlu Nabi keluar ke sana kemari dakwah, tidak perlu. Kalau memang itu jangan. Disinilah yang dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam segi leadership inilah, dalam segi melaksanakan dan mensukseskan perjuangan inilah yang harus dicontoh. Perkara kenabian bukan. Nggak bisa dicontoh kalau menjadi Rasul. Saya ingin mencontoh Nabi. Contoh apanya? Nabinya, Rasulannya. Saya ingin jadi Nabi. Bagaimana ya supaya saya diangkat jadi Nabi sebagai Rasul? Oh, nggak bisa itu. Yang harus dicontoh itu justru ini. Segi-segi yang saya terangkan ini. Dan inilah yang akan menjamin menang atau tidak menangnya, berhasil atau tidak berhasilnya. Yang namanya perjuangan umat Islam. Bukan Islam. Kalau Islam sebagai agama tadi sudah saya katakan, ya'lu wa la yu'la alaih. Lebih ajaran al-Islam wal-haq. Wal-haqu kal-asad yasidu farisatahu. Islam adalah kebenaran dan kebenaran itu seperti macan. Biarkan dia akan sanggup mencari mangsanya sendiri. Ya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.